Jadi kalau digambarin, mental yang sehat itu seperti bulatan yang sempurna. Gak ada yang penyok-penyok, gak ada yang babak belur, bulat sempurna, mantap pokoknya. Dengan kemantapan mentalnya itu, dia bisa menopang fisiknya menjadi lebih sehat, lebih bergairah, lebih dinamis, lebih atraktif. Dengan kemantapannya itu, dia bisa lebih asik menghadapi dunia, bisa lebih fokus, bisa lebih tepat berkeputusan, lebih santai menghadapi masalah, tahu harus berbuat apa, ngerti harus gimana. Usia mentalnya itu sama dewasanya dengan usia fisiknya. Nggak kolot, nggak childish. Hidupnya itu aman, damai, tenang, nggak harus nyembunyiin apa-apa. Karena memang dia happy-happy aja hidupnya. Seperti yang udah menguasai skenario hidup. Jadi pemikirannya, keputusan-keputusannya, sikap-sikapnya itu tepat. Tepat dan mantap. Nah itu semua nggak bisa terjadi kalau buletannya penyok-penyok, babak belur sana sini. Nah kenapa suka ada kesehatan mental yang babak belur begitu, penyok-penyok di sana sini? Ada penyebabnya. Biasanya ada trauma marisa atau trauma masa lalu. Trauma itu artinya pengalaman buruknya itu berlangsung lama, sampai berpola. Terus adanya kesedihan, kekagetan, kekecewaan yang luar biasa, yang bisa merubah prinsip-prinsip hidup. Contohnya kehilangan seseorang yang dekat banget sama kita, dekat dan sangat berpengaruh untuk hidup kita. Disikut, ditikung sama sahabat yang udah kita anggap saudara, sangat menohok. Mengalami perlakuan yang gak seharusnya, seperti misalnya kekerasan, pelecehan seksual, pembulian. Nah tuh zaman sekarang anak-anak SD aja udah mengalami masa-masa pembulian. Jadi udah ada strategi dari mereka, geng-gengan gitu ya. Itu tuh anak itu nyebelin gitu, kita harus ngegencet ya. Zaman dulu tuh bully-bulian tuh ngegencet, tapi itu zaman SMA. Sekarang SD tuh udah ada yang kayak gitu, digencet, dibully, diangkat terus dimasukin ke keranjang sampah, dipermalukan dan sebagainya. Itu anak SD, itu harus ditindak, kalau enggak nanti mental anak itu kena. Terus ada yang karena cedera fisik, misalnya kepalanya kebentur, atau misalnya keturunan genetika, atau misalnya pengaruh dari atau efek dari obat-obatan. Itu bisa jadi penyakit kesehatan mental yang lebih serius, misalnya mengalami halusinasi. Ya kayak mendengar bisikan-bisikan, tuh orang itu harus dibunuh. Itu menjadi sebuah keyakinan dan akhirnya dilakukan. Atau misalnya dia berpikir tentang sesuatu hal yang buruk dan kemungkinan si hal buruk itu akan terjadi, dan dia sudah mengantisipasi hal-hal itu. Jadi panik sendiri gitu, padahal keluarga yang lain biasa-biasa aja. Nah itu meyakini halusinasinya. Terus bipolar atau mengalami kepribadian ganda. Kadang-kadang dia asik-asik aja, tiba-tiba dia bisa jadi beringas, atau misalnya lupa apa yang diomongin tadi sebelumnya. Narsis juga itu termasuk penyakit kesehatan mental. Narsis itu sebuah penyakit yang merasa suka sama diri sendiri, merasa dirinya itu paling keren, merasa dirinya itu paling sempurna. Jadi dia melihat orang lain itu standar hidupnya harus kayak standar dia, dimana enggak, itu dianggapnya rendah. Itu narsis, itu penyakit juga. Nah itu nanti bisa jadi penyakit mental kalau kita nggak cepat ngedeteksi dan ditanganin. Itu gejala awalnya macam-macam. Ada yang teriak-teriak, ada yang ketakutan melihat orang, susah makan, gak mau makan, gak nafsu, susah tidur, marah-marah terus tanpa sebab, mood swing. Terus awal-awal COVID itu ada beberapa anak-anak dari teman saya yang mengalami sindrom. Jadi biasanya pergi, biasanya berkegiatan, tiba-tiba harus diam di rumah. Nah itu mengakibatkan sindrom. Itu gejalanya tuh kayak teriak-teriak gitu, marah-marah, nangis, atau ketakutan melihat orang, nyumput, gak mau ketemu orang, gemeteran. Nah jadi akhirnya anak-anak zaman sekarang itu udah mainnya sama psikolog untuk memulihkannya, supaya si bulatan yang tadi itu nggak penyok-penyok itu harus ditanganin sama profesional, psikolog ya, dan diterapi terus, dan harus ada teman terus yang ngasih motivasi atau mengarahkan dia pada saat dia berpikir atau melakukan hal yang salah. Intinya jangan sampai kehilangan keyakinan kepada diri sendiri. Jadi kita itu harus bilang pada diri kita bahwa kita itu percaya diri, besar hati, kita itu menakjubkan, kita itu berharga, kita itu penting. Dan coba deh itu dikatakan setiap hari pada diri kita sendiri untuk menumbuhkan rasa keyakinan pada diri kita sendiri. Terus kita jangan pending problems, begitu ada problems beresin biar nggak ada PR di kemudian hari yang akan membuat sikap-sikap kita berubah atau merusak mental kita.
Terus kita coba maafin masa lalu kita, memaafkan atau meminta maaf, membereskan masalah-masalah di masa lalu yang masih ganjel. Terus olahraga juga, berkegiatan fisik, mau beres-beres, mau menata kebun, taman, bersosialisasi, jalan-jalan, healing, bersepeda, ikut bakti sosial. Jadi pikiran kita itu selalu aktif. Belajar untuk memecahkan masalah orang lain, misalnya ada yang konsultasi sama kita, itu juga akan membuat kita tetap waras. Yang penting buat dipikirin untuk sekarang itu bukan bulatan kita, tapi bulatan anak-anak kita, bulatan mental anak-anak kita, kata-kata kita, sikap kita, pengalaman-pengalaman kita yang di-share bareng sama mereka dari kecil sampai sekarang, dan pengalaman-pengalaman anak-anak kita sekarang, masalah-masalah anak-anak kita sekarang. Apakah bulatan mental mereka akan sempurna nantinya? Kepo Channel.